Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mas-mas, mbak-mbak, dan saudara-saudara ratu-ratu sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sanasyari. Bisa dipanggil Hasan dari Teknik Mesin Angkatan 65. Oke, di sini saya akan membuat tugas satu dari lab session gambar mesin. Nah, sekarang di sini saya akan membuat tugas yaitu ini dia, membuat bangun-bangun ini. Yang pertama, kita harus membuat layer-layer supaya kita nanti mudah untuk memberikan garis perbedaan-perbedaannya. Oke, di sini sesuai dengan yang sudah ditutorialkan. Nah, oke. Saya akan belah lagi menjadi 2 saja. Nah, ini dia. Yang pertama, kita bisa menambahkan yang namanya itu garis utama. Nah, ini kita udah bener ya, continuous, dan ini itu 0,5 mm. Kemudian kita tambah lagi yaitu ada garis imajiner. Garis imajiner ini sendiri menggunakan ukuran 0,3. Mungkin kita bisa ubah warnanya menjadi warna hijau. Kemudian untuk yang selanjutnya ini kita garis hidden. Oke, garis hidden ini kita kasih warna sembarang, merah juga nggak apa-apa. Ya, ini menggunakan line type-nya itu kita bisa menggunakan hidden 2x. Nah, ini dia hidden 2. Nah, menggunakan panjangnya itu 0,3. Nah, kita tambah lagi ada yang namanya itu center. Center itu kita menggunakan center. Oke, kita pakai center kali 2. Oh, center 2 ini ya teman-teman. Oke. Nah, ini bebas. Kemudian kita ada potongan, kita nggak usah karena kita tidak akan memberikan potongan di sesi yang kali ini. Oke, setelah kita akan menggunakan garis yang utama. Oke. Nah, kita akan membuat sketsa kertasnya A3 menggunakan ukuran yaitu ada di 420 kali 297 ya. Kita akan membuat langsung di sini. Kita menggunakan F8 supaya lurus. Kita akan tulis 420. 420 di sini kita menggunakan jaraknya itu ada di 420. Nah, bawahnya itu ada di 297 ya teman-teman. Oke, 420 lagi dan kita sambungkan sini. Oke, setelah kita berhasil membuat sketsa dari kertasnya, kita membuat garis tepi. Nah, garis tepi itu sendiri kita dari pojok sini tuh 20 mm ke bawah, kemudian 10 mm sini juga 10 mm, dan ke ini juga 10 mm. Sebentar. Nah, ini 10 mm. Nah, oke. Kemudian kita hilangkan garis-garis yang sudah nggak perlu menggunakan fitur trim yang ini. Oke, ini oke. Setelah itu kita akan membuat
etiket atau kepala gambar menggunakan ukuran standar. Nah, ini dia akan saya taruh di samping supaya nggak pusing. Oke, nah ini dia, kita buat line lagi, yaitu 10 mm ke atas. Kemudian ke samping 20. Oke, dan kita membuat etiket. Kemudian kita buat dari lambang proyeksinya. Kita bisa bikin ini 5. Kita bikin circle lagi di sini 2,5 ya. Nah, setelah ini kita membuat garis, kita bisa buat move. Mungkin segini cukup. Dan kita bikin line, kita move lagi. Oke, cukup. Kita buat line untuk menyambungkan ini. Oke, setelah kita berhasil untuk membuat etiket dan garis tepi, lanjut kita akan membuat dari bangun yang akan kita gambar. Nah, di sini ada bangun yang bentuknya seperti lingkaran dan memiliki diameter itu 55x 55 plus x, dan x angka terakhir pada nim. Berhubung nim saya itu adalah angka terakhirnya 2, jadi itu ada 55 tambah 2 yaitu 57. Nah, oke, kita langsung aja sikat pada gambarnya. Oke, kita di sini aja mungkin. Nah, mungkin 57 itu memiliki jari-jari 28,5 ya. Nah, ini dia. Oke, terus kita beri lingkaran, kita beri segi 5. Kita beri segi 5 dulu. Nah, di sini segi 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Oke. Segi 6. Dengan cara kita mencet ini, kita taruh di noted. Nah, ini dia. Taruh di senternya sini. Inscript circular. Kita tulis, berhubung panjang dari sisi skinanya ada 17, 15 plus 2, ini kita tulis di sini 17. Oke, jikalau sudah, kita akan membuat garis center line. Oke, kita buat lingkaran 1 kali lagi.
Oke, sekarang kita hapus. Nah, ini kita akan ubah menjadi center line. Oke. Kemudian kita akan membuat lingkaran dengan diameter 7 dan memiliki jari-jari 3,5. Oke, ini 3,5. Begitupun dengan yang di atas, ini 3,5. Sini juga 3,5. Ini juga 3,5. Oke, sudah jadi untuk bangun yang pertama. Kita lanjut lagi ke bangun yang kedua. Ini mungkin agak saya geser ke bawah. Bentar. Nah, agak saya geser ke bawah. Nah, ini agak saya geser ke bawah sini. Oke. Kemudian kita akan bangun yang seperti tanda tambah, memiliki sisi 12 dan panjangnya 52. Oke, kita akan buat garis bantu. Kita akan buat kubus seperti di tengah untuk membantu kita menggambar. Garis ini bisa kita hapus, dan kemudian kita bisa bikin ininya sejauh 52. Jadi untuk 52 sendiri berarti ada 28 di setiap sisinya. Oke, kita akan gambar 28 mm ke atas, kemudian 28 mm ke bawah, kemudian sini juga 28, kemudian dari kita juga 28, dari sini 28 juga, dari sini ada 28, dan dari sini ada 28. Oke, jika sudah, kita hapus garis bantu yang ada di tengah dengan fitur trim yang kita untuk menghapus garis tepi tadi. Oke. Setelah itu untuk membuat seperti ujung yang melengkung, kita bisa menggunakan fillet. Nah, setelah selesai kita akan membeli garis center atau center line. Kita tambahin 1,5. Oke, kemudian kita blok, kita ganti menjadi center line. Oke, dan kita akan menuju bangun yang kedua. Oke, kita akan membuat garis bantu di sini supaya sejajar. Nah, ini 120 mm ya. Oke, ini 120 mm.
hapus. Bentar. Nah, oke, kita akan sorry, kita akan hapus garis tepi, garis panjang yang sudah kita buat tadi. Nah, setelah ini kita akan membuat bangun selanjutnya, yaitu panjang 60 mm dengan besar 60 derajat. Oke, pertama-tama kita buat seperti biasa ini 60 mm. Kemudian di sini kita akan menggunakan fitur yang namanya ini dia, yaitu angular. Oke, kita tulis 60. Oke, setelah selesai kita bisa hapus dulu dan kemudian lanjut ke bentuk selanjutnya, yaitu 30 mm dengan 139,4. Oke, 30 mm. Bentar. 30 dengan 139,4 ya. 139,4. Oke. Ya, selanjutnya ada di 25 mm. Oke, dengan besar sudutnya itu ada di 118. Oke, setelah itu ada di 50 mm. Sorry, kita perlu ini ya, ternyata ada 20 mm ke atas dari sini. Oke, kemudian kita sambungkan ke sini. Siap. Nah, setelah selesai membuat semua bangun yang ada, kita berikan dimensi di setiap sisinya. Seperti di sini. Kita di annotate dimension 17. Oke. Dan untuk lingkarannya sendiri ada di 7. Dan kemudian di lingkaran besarnya ini di 57, dan untuk yang lingkaran kecilnya ini ada di 45,5. Oke, setelah itu kita bisa lanjut ke bangun yang kedua. Oke, kemudian kita lanjut ke bangun terakhir. Dan kemudian kita bisa menggunakan angular untuk mengetahui besar sudutnya.
Oke, sudah jadi. Dan ya, demikian. Dan oh ya, yang nggak kalah penting, kita juga harus bisa mengekspor ini ke dalam PDF ya teman-teman. Nah, ini untuk mempermudah visualnya, kita harus ubah semua ini menjadi warna putih agar menjadi hitam putih nantinya ketika menjadi PDF. Oke, kita white kan semua. Setelah itu, kita bisa ke logo print di sini. Kemudian kita memberikan PDF. Itu PDF kertasnya itu A3. Kemudian ini menjadi jangan lupa ini menjadi monokrom. Dan ini kita landscape, kita offsetnya 0 dan Y nya juga 0. Oke, langsung kita preview. Nah, jika seperti ini teman-teman atau saudara-saudara sekalian, berarti ada satu step yang terlewat, yaitu window. Nah, ini dia display areanya, kita memilih ke window dan kita cut dari titik sini ke sini dan kita preview lagi. Nah, seperti ini akhir jadinya hasil dari pembuatan tugas 1 AutoCAD saya. Oke, terima kasih untuk saudara-saudara dan mas-mas, mbak-mbak, atau sekalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.